Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini. Pembelajaran untuk hari ini tentang sumber hukum Islam. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan kalian semua sehat walafiat. Ya, tetap semangat dan selalu ceria, bahagia, semangat di dalam belajarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, serta selalu ada dalam bimbingan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibarakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung masuk ke doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu doakan ya bagi saudara-saudara kita, ayah bunda kita yang sedang sakit, semoga lekas sembuh, diberikan kesembuhan dan segera beraktivitas kembali. Dan yang sedang sehat, yang beraktivitas, kita semua yang sedang menuntut ilmu, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, anak-anak ibu, gimana hadir semuanya? Ya, untuk kelas 10 ya, kita sudah masuk ke yang baru ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bab berpakaian muslim ya, semua sudah menghafal ayatnya, alhamdulillah sudah ibu nilai, terus sudah lihat komen-komennya dari ibu, kalian bisa lihat di Google Classroom ya, di komennya. Dan jangan berkecil hati, bagi yang belum lulus, ibu berikan kesempatan untuk mengulang kembali, nanti ibu akan nilai lagi ya. Ini lebih kebaikan kalian, masih ada yang tajwidnya belum benar, mahrajul hurufnya belum tepat, kemudian ada yang juga belum memberikan terjemahnya, jadi ibu kembalikan dan segera untuk mengulang kembali, nanti ibu periksa lagi ya. Oke, tetap semangat ya. Dan untuk materi selanjutnya kita masuk ke materi yang baru, yaitu bab sumber hukum Islam ya. Sumber hukum Islam itu berarti segala sesuatu ya yang dijadikan pedoman di dalam hidup kita, di dalam kita menentukan segala sesuatu itu harus bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Ya, kita semua punya kitab suci Al-Quran. Ya, di sini kita akan mempelajarinya. Ayo, ada yang tahu apa itu Al-Quran? Ya, kemudian apa itu hadis? Dan apa itu ijtihad? Di sini ibu akan memberikan materi tentang Al-Quran, Al-Hadis atau As-Sunnah, dan Al-Ijtihad.
Selamat menyaksikan. Ibu akan share di sini PPT-nya ya. Sumber hukum Islam. Ini yang pertama. Ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kompetensi dasarnya itu menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Ya, tadi yang pelajari di awal. Ya. Tujuannya mempelajari bab ini yang pertama menyebutkan pengertian kedudukan dan fungsi al-hadis sebagai sumber hukum Islam. Ya. Menyebutkan pengertian kedudukan fungsi Al-Quran dan As-Sunnah. Menyebutkan pengertian kedudukan fungsi ijtihad sebagai bentuk sumber Islam yang ketiga. Menjelaskan pengertian hukum taklifi dan hukum wadi. Ini ya yang akan kita pelajari. Ya. Hukum Islam. Ya. Yang pertama tadi Ibu sebutkan sumber hukum Islam. Yang menjadi sumber hukum Islam yaitu di sini ada Al-Quran, al-hadis dan ijtihad. Ya. Kemudian macam-macam hukum Islam itu apa saja? Ada hukum taklifi dan hukum wadi. Ya. Mari kita lihat apa itu yang menjadi dasar permasalahan di dalam mempelajari sumber hukum Islam. Oke, ya. Yang pertama, ya sumber hukum Islam yang pertama itu yaitu Al-Quran, ya. Yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga Al-Ijtihad, ya, dan macam-macam hukum Islam. Yang pertama pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa Al-Quran berarti yang dibaca atau bacaan. Sedangkan dari segi istilah Al-Quran adalah firman atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang merupakan mukjizat dan menggunakan bahasa Arab berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia dan bila kita membacanya merupakan ibadah. Ini ya pengertian Al-Quran. Kemudian nama-nama Al-Quran. Menurut Imam Ibnu Hajar, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan Al-Quran itu memiliki 4 nama. Yang pertama, Al-Quran karena ia dibaca. Yaitu memberi pengertian pada kita supaya Al-Quran itu dibaca dan diamalkan isinya oleh umat Islam. Ya, Al-Quran itu kan dari kuro, ikro, itu artinya baca. Ya. Kemudian yang kedua Alkitab. Alkitab itu artinya karena ia ditulis, yaitu yang ditulis pada lembaran-lembaran yang dikumpulkan dan diikat menjadi satu mushaf. Ya. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan secara mutawatir, artinya secara kontinu, berturut-turut, tidak sekaligus. Dimulai dari surat Al-Iqra. Ya, Iqra pertama kan suruh kita membaca surat itu. Yang ketiga nama Al-Quran itu Al-Furqan, artinya pembeda. Ya, Al-Quran merupakan pembeda karena dia membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Dalam Al-Quran itu sangat jelas, ya, bisa. Ini yang harus dilakukan, ini yang harus kita hindari. Yang hak dan batil. Ini yang menjadi kewajiban dan ini yang menjadi yang harus kita hindari. Itu ya, Al-Furqan pembeda. Yang keempat, Az-Zikri. Artinya peringatan.
yaitu peringatan dari Allah SWT bagi mereka yang ingkar dan durhaka kepadanya. Jadi di dalam Al-Quran jelas ada bagaimana yang dikatakan Al-Quran sebagai tuntunan hidup, pedoman bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya umat Islam saja, seluruh umat manusia. Karena Al-Quran diturunkan terakhir sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Begitu ya. Kemudian kedudukan Al-Quran. Ya. Kedudukan Al-Quran ini, Al-Quran sebagai sumber hukum memiliki 3 komponen dasar hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah, yang mengatur hukum rahaniyah manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhubungan dengan masalah akidah atau keimanan. Dan tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajari tentang keimanan disebut dengan ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu usuluddin. Itu ya, i'tiqadiyah. Kemudian yang kedua, hukum amaliyah yang mengatur hubungan rahaniyah manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara manusia dengan sesamanya dan sebagai lingkungan sekitarnya, dan tercermin dalam rukun Islam dan disebut dengan hukum syara' atau syariat, dan ilmu yang pelajarinya disebut ilmu fikih. Hukum syara' dibagi menjadi 2 kelompok, ya. Di hukum syara' itu terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok ibadah dan kelompok muamalah. Iya. Yang kedua, hukum khuluqiyah yang berhubungan dengan moral atau akhlak manusia, ya, baik sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial. Ya, hukum ini tercermin dalam perbuatan manusia sehari-hari melalui gerakan mulut, tangan, maupun yang mempelajari. Ilmu yang mempelajari ini disebut ilmu akhlak atau tasawuf. Ya. Jadi tadi ya, i'tiqadiyah, amaliyah, dan khuluqiyah ini adalah merupakan kedudukan Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ajaran-ajaran yang termuat dalam Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir untuk memberikan petunjuk yang benar kepada umat manusia sepanjang masa. Oleh karena itu, Al-Quran dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia, seluruh umat manusia. Ya, kata Ibu tadi bukan hanya umat muslim saja sebenarnya. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Mukjizat Nabi Rasulullah SAW yang diturunkan yang terakhir. Ini kitab suci yang terakhir. Jadi setelah Al-Quran tidak ada kitab-kitab yang lainnya lagi yang diturunkan. Ya, emang kitab suci itu ada berapa, Bu? Ayo, ada yang pertama itu kitab suci Jabur, ya, yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ya, ada yang namanya setelah Jabur itu apa? Ya, ada yang namanya Injil yang turun kepada Nabi Musa. Ya, Injil. Kitab-kitab yang tadi Ibu sebutkan itu sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu merupakan firman-firman Allah yang
asli kemurniannya itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat diganti atau dirubah, walaupun satu huruf atau satu kata tidak boleh dirubah. Ya, itu udah mutlak. Allah langsung yang menjaganya. Bagi yang berusaha mengganti atau merubah, maka ia termasuk ke dalam murtad, durhaka. Ya, jadi hati-hati. Ya. Yang kedua, ya sekarang al-hadis. Al-hadis. Menurut bahasa, hadis berarti baru atau kabar. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau segala tingkah laku yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Kedudukan hadis dalam ajaran Islam adalah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Maksudnya, sesuatu perkara yang tidak didapati hukumnya di dalam Al-Quran, maka hendaknya dicari di dalam hadis. Ya, oke. Untuk memudahkan mempelajarinya, nih Ibu kepada anak-anak didik Ibu suka memberikan yang paling mudah untuk mengingat kalian itu hadis ada 3, ya kan gitu, untuk mengingatnya, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Maka kita dengan gerakan hadis itu kauli itu kan perkataan, kauli, kemudian perbuatan Rasul ya, berarti perbuatan, berbuat seperti ini ya, perbuatan. Dan yang ketiga, tap, segala ketetapan yang diberikan oleh Rasul itu adalah merupakan hadis ya. Jadi itu ya yang paling inti. Hadis itu segala perkataan, perbuatan maupun ketetapan Rasul. Begitu. Kemudian hadis, sekarang golongannya hadis. Hadis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama hadis qauliyah nih, qauliyah. Qauli kan ucapan, yaitu hadis yang didasarkan kepada segenap perkataan atau ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Yang kedua, hadis fi'liyah, yaitu hadis yang didasarkan pada segenap perilaku atau perbuatan, bergerak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga itu takririyah, ya tadi yang ketetapan ini hadis takririyah, yaitu hadis yang didasarkan pada persetujuan, ya Rasulullah setuju, itu namanya ketetapan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang dilakukan sahabatnya. Artinya Nabi Muhammad memberikan penafsiran atas perbuatan yang dilakukan sahabatnya dalam suatu hukum Allah Subhanahu wa taala, seperti diamnya atas suatu tindakan yang dilakukan sahabat sebagai tanda persetujuan atau boleh atas perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya. Ya, jadi sahabat Nabi melakukan sesuatu, lalu Rasulullah diam, tidak melarang, itu tandanya setuju, boleh. Nah ini yang dikatakan ketetapan, seperti itu ya. Kemudian kedudukan hadis. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita supaya mentaati hukum-hukum maupun apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena
ada beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan hukumnya. Baik dengan perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Itu ya, kedudukan hadis itu apabila tidak ada di dalam Al-Quran, maka carilah di dalam hadis. Lalu fungsi hadis. Ya, yang pertama, sebagai penguat atau pengukuh hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga keduanya, Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum yang paling melengkapi, yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Contoh, larangan menyekutukan Allah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Namun, dikukuhkan lagi di dalam hadis untuk memperkuatkan sebagai penguat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, sebagai penjelasan atau perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji. Ketiganya masih bersifat umum atau garis besar, namun tidak diterangkan bagaimana pelaksanaannya. Banyak rakaatnya, rukun, dan syaratnya. Di sini fungsi hadis menjelaskan sehingga umat Islam tidak kesulitan untuk melakukan perintah tersebut. Gitu ya. Kan di dalam Al-Quran hanya disebutkan kewajiban untuk melakukan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemarin kalian sudah hafal tentang itu, ya. Jadi kalau kita melakukan sholat itu akan dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Nah itu kan masih global, ya masih umum. Jadi di dalam hadis dirinci, dijelaskan. Makanya di sini fungsi hadis sebagai penjelas atau perinci, gitu ya. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nih. Hadis juga dapat berfungsi untuk menetapkan hukum apabila di dalam Al-Quran tidak dijumpai. Maka cari di dalam hadis. Kemudian ada mustalah hadis. Ilmu untuk mengetahui istilah yang dipakai dalam ilmu hadis, kegunaannya untuk menilai kekuatan hadis. Apakah sahih atau benar atau palsu, istilah-istilah yang perlu diketahui berkaitan dengan proses penyampaian sebuah hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama, sanad. Ya, yaitu orang-orang yang menjadi sandaran dalam meriwayatkan hadis. Sanad itu yang langsung melihat, bertemu dengan Rasulullah. Itu namanya sanad. Menyaksikan Rasulullah melakukan. Kan tadi kan perkataan, perbuatan, atau ketetapan, ini sanad, itu orang yang melihat langsung. Seperti itu ya. Yang kedua ada matan. Matan itu perkataan atau isi hadis yang disampaikan, ya isinya. Dan ketiga rawi. Perawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis, yang meriwayatkan sehingga sampai kepada kita ini ada yang meriwayatkannya, ya. Ini ayat ini. Jadi untuk melihat dari segi kualitasnya, menilai kita kualitas ini, hadis ini, apakah palsu, sahih, ya, atau tidak benar, maka dilihat sanadnya, matannya, dan rawinya. Nanti kita latihan yang ini. Kemudian dilihat dari segi jumlah rawi yang menjadi sumber berita. Ya, ada hadis mutawatir, yaitu hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta sebab diriwayatkan oleh banyak orang. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua. Ada mutawatir lafdi, yaitu yang mutawatir lafadznya.
Mutawatir itu terus-menerus, ya, bersambung, tidak putus. Yaitu hadis yang bersumber dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Ya, dilapikan 8, berarti diucapkan. Ya. Yang kedua, mutawatir maknawi, yaitu hadis yang mutawatir maknanya yang bersumber dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini kualitasnya sama dengan keyakinan yang kita dapati apabila melihat dengan mata sendiri. Maknawi. Dilihat dari segi jumlah rawi yang menjadi sumber berita, ada hadis ahad. Ya. Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir dapat dibagi menjadi 2. Ditinjau dari kualitas jumlah perawinya terbagi menjadi 3 macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Ya. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 sanad yang berlainan. Sedangkan hadis aziz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Dan ketiga ada hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang sanad, dengan kata lain sanadnya hanya 1 orang, hanya seorang diri. Gitu ya. Nih. Hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib, ya, ditinjau dari segi kualitasnya, kualitas perawi. Kemudian dari segi kualitasnya dibagi menjadi 3. Ada hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya cukup dari awal hingga akhir dan disampaikan oleh rawi yang sempurna hafalannya. Adapun syarat-syarat hadis sahih adalah sanadnya harus bersambung nggak putus, ya, terus. Kemudian perawinya sudah balik, sudah akil balik, dewasa, ya. Kemudian perawinya berakal, tidak gila, ya. Perawinya tidak pernah mengerjakan dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil. Ya, luar biasa, ya. Tidak pernah mengerjakan dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil. Syaratnya. Kemudian perawinya sempurna hafalannya sempurna, ya, sempurna hafalannya, hafal perkataan yang disampaikan oleh Nabi itu benar-benar hafal, ya, dan sempurna disaksikan. Perawinya harus adil dan hadis yang diriwayatkan tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau dengan ayat Al-Quran. Hadis sahih. Yang kedua hadis hasan, yaitu hadis yang dari segi hafalan perawinya kurang dari hadis sahih. Hasan itu benar. Yang ketiga hadis dhaif, yaitu hadis yang kelihatannya hadis yang kehilangan 1 atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih. Nih, kan hadis sahih ini ada 1 misalnya perawinya tidak berakal, nah berarti dhaif, lemah. Atau perawinya berdusta. Nah, maka ini apabila syarat-syarat di sahih ini 1 saja hilang, maka masuk ke hadis dhaif. Gitu ya. Oke. Selanjutnya sumber hukum Islam yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad itu berasal dari bahasa Arab, dari bentuk fi'il madhi yaitu ijtahada, bentuk fi'il mudhari yaitu yajtahidu, dan bentuk masdar yaitu ijtahadan, yang artinya telah bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, menggunakan pikiran dan bekerja semaksimal mungkin.
ijtihad, ya. Apabila tidak ditemukan di dalam Al-Quran, tidak ditemukan di dalam hadis, maka dibuatlah ijtihad, ya. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah suatu pekerjaan yang menggunakan segala kesanggupan rohaniah untuk mendapatkan hukum syara atau menyusun pendapat dari seluruh masalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Perlu dipahami bahwa hasil ijtihad dari seseorang mujtahid bersifat relatif, sehingga tidak jarang terjadi perbedaan hasil ijtihad satu dengan yang lain. Ya, ijtihad biasanya kan ijtihad itu untuk menentukan satu Ramadan. Nah, ijtihad itu mencari, menentukan, ya seperti itu. Syarat melakukan ijtihad. Ya, yang pertama, mengerti dan memahami isi kandungan Al-Quran, juga hadis, dan berhubungan dengan hukum-hukum. Ya. Jadi harus mengerti, memahami isi kandungan Al-Quran. Juga hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum-hukum. Hukum yang tadi kita bahas. Kemudian mampu berbahasa Arab dengan baik sebagai kelengkapan dan kesempurnaan dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Ya, jadi harus mampu mengerti bahasa Arabnya, ya, paham isi Al-Quran, ya, supaya bisa menafsirkan Al-Quran dan hadis. Kemudian memahami ilmu usul fikih atau cara mengambil hukum syariat yang bertolak dari Al-Quran dan hadis dengan baik. Ya. Mengerti dan memahami soal-soal ijma, kesepakatan semua ahli ijtihad pada suatu masa atas suatu hukum syara, sehingga mujtahid tidak memberikan fatwa yang berlainan dengan hasil ijma terdahulu. Ya, jadi hati-hati sekali. Memahami nasih mansuh, sehingga seorang mujtahid tidak mengeluarkan hukum berdasarkan dalil yang sudah dimansuh. Artinya dalil yang sudah dibatalkan kan disempurnakan sininya. Gitu. Harus memahami nasih dan mansuh. Nah, mansuh itu yang dibatalkan, nasih itu yang baru masuk, yang diperbarui. Begitu. Bentuk ijtihad yang dikenal dalam syariat Islam. Yang pertama, ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama dalam bentuk hukum suatu masalah yang timbul di kalangan umat Islam karena belum adanya ketentuan di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, itu ijma. Yang kedua, qiyas. Menetapkan hukum suatu permasalahan yang timbul di kalangan umat Islam dengan cara mencari persamaan sifat hukum yang baru dan sifat hukum yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun hadis. Bentuk-bentuk ijtihad yang masih diperselisihkan. 1. Istihsan. Menetapkan hukum masalah yang tidak ditentukan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis yang didasarkan atas kepentingan umum, kemaslahatan umum, dan demi keadilan. Yang kedua, maslahah mursalah. Kemaslahatan atau kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Sedangkan jika dilakukan akan membawa manfaat dan terhindar dari keburukan. Yang ketiga, istishab. Meneruskan berlakunya suatu hukum yang telah ada dan ditetapkan karena adanya suatu dalil sampai ada dalil yang mengubah kedudukan dari hukum tersebut. Yang keempat, urf atau adat kebiasaan.
Segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Ini adat di masing-masing daerah itu ya. Yang kelima, mazhab sahabi. Mazhab sahabi, perkataan sahabat yang bukan didasarkan atas pikiran semata-mata adalah menjadi hujah umat Islam. Yang keenam, as-sar'u man qoblana. As-sar'u man qoblana, kebiasaan orang-orang terdahulu yang masih diteruskan oleh generasi berikut. Ya. Sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kedudukan dan fungsi ijtihad. Ijtihad menempatkan kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijtihad begitu penting dalam ajaran Islam karena ijtihad telah dibuktikan kemampuannya dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi umat Islam, mulai dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Melalui ijtihad, masalah-masalah yang tidak dapat ditemukan penyelesaiannya di dalam Al-Quran maupun hadis dapat dipecahkan, sehingga ajaran Islam terus berkembang sedemikian rupa menuju kesempurnaannya. Bias dikatakan ijtihad. Ya. Bisa ini maksudnya. Bisa dikatakan ijtihad merupakan daya gerak kemajuan umat Islam. Artinya ijtihad merupakan kunci dinamika ajaran Islam. Ya. Ini maaf ada ralat sedikit ya, bukan bias tapi bisa dikatakan ijtihad merupakan daya gerak kemajuan umat Islam. Artinya ijtihad merupakan kunci dinamika ajaran Islam. Akan berkembang. Kedudukan dan fungsi ijtihad. Selain memang diperintahkan Al-Quran, ijtihad merupakan proses alamiah bahwa manusia harus menggunakan pikirannya semaksimal mungkin. Apalagi pada masa sekarang yang mana banyak permasalahan yang dihadapi umat Islam. Bolehkah kita beristihad? Boleh banget. Ya, kita beristihad. Dengan catatan, syarat-syarat mujtahid sebagaimana yang telah diuraikan di atas terpenuhi. Oleh sebab itu, di Indonesia terdapat lembaga yang kita kenal Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang melakukan ijtihad secara kolektif atas hal-hal yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan syariat Islam, terutama pada hal muamalah, pada masalah muamalah. Ya, muamalah itu bekerja, ini namanya muamalah. Ya, muamalah itu hablum minanas. Ini ada macam-macam hukum Islam. Ya, ada hukum taklifi. Menurut bahasa adalah hukum pemberian beban, sedangkan menurut istilah adalah ketentuan Allah yang menuntut mukallaf, baligh dan berakal sehat, yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan atau untuk meninggalkan suatu perbuatan atau pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Ya, ini harus hati-hati membacanya. Ya, karena fabelit. Coba diulang. Menurut bahasa adalah hukum pemberian beban, sedangkan menurut istilah adalah ketentuan Allah yang menuntut mukallaf, ya, balik dan berakal sehat, yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan atau untuk meninggalkan suatu perbuatan, ya, atau pilihan untuk mengerjakan atau untuk meninggalkan. Ini namanya taklifi.
Hukum taklifi dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, wajib adalah segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan dan apabila ditinggalkan akan dosa. Ya, seperti sholat kan wajib. Kalau kamu tidak melakukannya maka dosa. Macam-macam hukum wajib adalah sebagai berikut. Wajib ain, wajib kifayah, wajib syar'i, wajib akli, wajib akli nazari, wajib akli daruri, wajib muayyah, wajib muqayyad, dan wajib mutlak. Ya, ini silahkan kita kaji di sini. Ya, wajib. Yang kedua, sunnah adalah perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Macam-macam hukum sunnah adalah sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad, sunnah hajat, sunnah ab'ad. Nah, itu sunnah. Yang ketiga, haram adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan berdosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, seperti minum-minuman keras, mencuri, judi, itu haram kalau dilakukan. Dan kamu apabila meninggalkannya, kita termasuk yang berpahala, berarti masuk golongan orang yang soleh. Karena apa? Masuk pada golongan orang takwa yang selalu melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, makruh. Makruh itu adalah sesuatu yang tidak disukai atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apabila tidak dikerjakan tidak berdosa dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya makan bawang mentah, makan jengkol, makan pete, kan itu bikin bau. Ya, itu enggak dosa sih. Ya, kalau melakukannya. Tapi kalau kamu meninggalkannya mendapatkan pahala. Paham ya? Yang kelima, nih yang terakhir, mubah adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala maupun tidak berdosa. Kemudian ada hukum wad'i. Adalah ketentuan Allah yang mengandung pengertian bahwa terjadinya suatu merupakan sebab, syarat, atau penghalang adanya suatu hukum. Misalnya, salat menjadi sebab adanya kewajiban berwudu terlebih dahulu. Ya kan? Kamu kalau mau sholat kan harus berwudu dulu. Ini kan penyebabnya wudu. Karena mau sholat harus suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Adanya kemampuan istitoah adalah adanya menjadi syarat wajibnya menunaikan ibadah haji. Ini di surat Al-Imran ayat 97. Adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang dalam hal pembagian harta waris. Ya, ini nanti berkembang nanti kalau kamu sudah dewasa ya. Ini ada latihan dan tugas ya. Silahkan ini kamu buat portofolio ya. Ini pada tahun 2000 MUI telah mengeluarkan fatwa tentang praktik korupsi atau gulul, suap, riswah dan pemberian hadiah kepada para pejabat yang diidentifikasi fatwa MUI tentang korupsi dan suap ke dalam hukum Islam. Silahkan ya. Oke,
untuk materi sumber hukum Islam cukup sampai di sini ya. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.